Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah anak GKJ Mino Martani. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua sehat, bersuka cita, bersemangat, menyambut hari baru pemberian Tuhan. Apakah ada adik-adik yang sakit? Kalau ada, tetap semangat ya, makan yang banyak, minum vitamin dan obat, serta istirahat yang cukup. Semoga adik-adik segera pulih ya. Nah, hari ini Kak Nevi, Kak Tito, dan Kak Miwan mau mengajak adik-adik untuk beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan itu maha baik. Dia senantiasa mau untuk menolong, menemani, dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Waktu kita sedih, sakit, atau susah, Tuhan selalu ada untuk memberi kita kekuatan dan pertolongan melalui orang tua dan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan di saat kita senang pun Tuhan juga ada untuk menemani dan memberkati kita. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama memuji dan menyembahnya. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama menyatakan bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Meskipun kita ibadah dari rumah masing-masing, kita tetap semangat ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, seneng ya Kak Nevi ya kalau Tuhan itu selalu ada dalam setiap keadaan kita. Kita jadi merasa nyaman dan tidak merasa takut. Karena Tuhan itu selalu ada, selalu beserta dan siap untuk menolong. Rasanya itu sama kalau kayak ada mamah dan papa kita ya di dekat kita ya. Kita jadi tenang dan semuanya itu tersedia. Kalau papa mama lagi pergi jauh gitu dan lama, pasti adik-adik ini kan merasa ada yang beda ya. Gak seperti biasanya, seperti papa dan mama kalau ada di rumah. Nah, kalau Tuhan itu tidak akan pernah jauh dari kita. Bener banget Kak Tito, memang sudah terbukti bahwa semua kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Nah sekarang coba, siapa yang memberi kita nafas hidup kalau bukan Tuhan? Siapa yang menciptakan bumi tempat kita berpijak ini, matahari, alam semesta, kalau bukan Tuhan? Siapa yang memberkati mama papa dengan pekerjaan dan rezeki kalau bukan Tuhan? Bener kan adik-adik? Nah sekarang kita mau berdoa untuk mengawali ibadah kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang maha baik,
Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kesehatan, makanan, minuman, rezeki dan pertolongan Tuhan selalu kami rasakan. Saat ini kami anak-anak-Mu yang kecil mau mengungkapkan syukur kami dengan bersama memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Hadirilah Tuhan dalam ibadah ini. Kami siap bersekutu bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tema ibadah kita saat ini adalah Tuhan tak pernah ingkar janji. Adik-adik tahu enggak ya, apa sih itu ingkar janji? Nah, ingkar janji itu maksudnya tidak menepati janji atau tidak melakukan apa yang sudah dikatakan dan sudah dijanjikan. Nah, dari tema ini kita semua diajak untuk meyakini bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ia selalu menepati janji-janji yang dibuatnya. Kalau adik-adik pernah berjanji enggak ya? Kayaknya hampir semua orang pernah berjanji sih Mas Tito. Dulu waktu masih kecil, Kak Nevi pernah janji sama papa mama gak mau nakal atau ngusilin kakak adik. Ya kadang-kadang lupa sih, jadi Kak Nevi suka usilin adik dan kakak. Akhirnya ribut dan bertengkar. Mas Tito juga pasti pernah ingkar janji kan? Pernah sih. Jadi waktu Mas Tito dulu kecil itu pernah janji sama ibu untuk nggak pernah main HP dan ngegame terus. Ingat waktu belajar dan juga bantu-bantu ibu di rumah. Tapi kalau udah keasikan main game, itu suka lupa sama janji yang dibuat. Kita sebagai manusia ya memang terbatas adik-adik. Kita bersyukur punya Tuhan yang selalu setia untuk menepati janjinya. Yuk kita menyanyi lagu Dia Tidak Pernah Gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Adik-adik masih ingat nggak ya cerita tentang Nabi Nuh? Siapa sih Nabi Nuh itu? Ya benar banget, Nabi Nuh itu orang yang benar di mata Tuhan. Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera, yaitu perahu yang besar sekali ketika Tuhan hendak menghukum orang-orang yang jahat di muka bumi dengan air bah. Nuh bersama istri dan ketiga anaknya patuh kepada Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Nah, setelah Tuhan mendatangkan air bah, banjir yang besar sekali memenuhi muka bumi dan kemudian banjir itu surut. Lalu Tuhan membuat janji kepada Nuh bahwa sejak saat itu Tuhan tidak akan pernah mendatangkan air bah lagi untuk memusnahkan bumi dan segala isinya.
Tuhan memberi tanda di langit sebagai simbol perjanjiannya, yaitu busur atau pelangi. Yuk kita ingat cerita tentang Nabi Nuh dengan menyanyi Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batan. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batan. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita akan bersama-sama mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Miwan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu Padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senang-Mu. Firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti hari ini luar biasa. Dari tadi Kak Miwan dengar dari belakang sangat senang sekali, sangat luar biasa. Adik-adik bisa bersorak-sorak untuk memuji Tuhan. Tapi Kak Miwan tadi dengar kalau janji itu apa sih sebenarnya? Nah, tadi Kak Tito, Kak Nevi juga bercerita waktu mereka kecil, mereka suka mengingkar janji. Hari ini Kak Miwan mau berbagi cerita kepada adik-adik. Apakah adik-adik mau dengar? Namun sebelum itu kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Ikutin Kak Miwan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami ingin Tuhan Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami bisa memahami firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami semua, berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita.
kita siapkan Alkitab kita sebelum kita membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Ayo adik-adik siapkan Alkitabnya dulu. Kalau sudah, mari kita buka dalam Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai 17. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang yang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang hidup di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Adik-adik, tema kita tadi sudah disebutin oleh Kak Nevi sama Kak Tito ya, adalah Tuhan tak pernah ingkar janji. Kak Miwan, kok bisa Tuhan tidak pernah ingkar janji? Kemarin saja aku tidak dibelikan ini. Kemarin saja aku kok dapat nilainya segini. Apakah itu gara-gara Tuhan atau karena gara kita? Nah adik-adik, kita tahu bahwa di dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 tadi itu sangat menceritakan tentang janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh dan keturunannya. Nah, dulu kami mencerita ini. Dulu juga Kamiwan adalah pas waktu masih kecil, Kamiwan itu sangat juga bandel, sangat juga tidak suka dengar orang tua. Terkadang nilai Kamiwan itu waktu SD anjlok begitu. Jadi Kamiwan ditegur sama orang tua, kamu kenapa seperti ini? Tetapi papa Kamiwan waktu itu dia bilang begini, papa akan belikan kamu mainan, dia janji, tapi kamu harus prestasimu bagus. Akhirnya Kamiwan belajar tiap hari, mendengarkan guru di sekolah. Akhirnya Kamiwan dapat juara 1, dan janji yang sudah diberikan oleh papa Kamiwan tadi itu langsung dia belikan mainan baru, dan Kamiwan sangat senang waktu itu. Kamiwan begitu happy, sehingga kenapa? Janji dari seorang ayah tidak pernah dilupakan. Akhirnya Kamiwan begitu mainan baru, karena Kamiwan sudah membuat prestasi. Nah, hari ini adik-adik kita belajar tentang Nuh ini. Tadi Kak Tito sama
Kak Nevi sudah menceritakan Nuh itu adalah orang yang saleh, orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah melawan Tuhan, dia tetap nurut sama Tuhan. Nah, saat ini dalam yang sudah kita baca tadi dari peristiwa sebelumnya, apakah kakak mau tanya dulu, di sini ada yang pernah naik pesawat atau pernah naik kapal atau pernah naik delman? Wow, Kak Miwan kan orang dari Sumatera, tentu pasti naik pesawat atau enggak naik kapal. Jadi kapal itu begitu besar, pesawat itu begitu besar. Nah, sama juga seperti posisinya waktu itu adalah Nuh. Dia diperintahkan oleh Tuhan supaya apa? Untuk membuat yang namanya bahtera. Bahtera itu adalah begitu besar, lebih besar dari kapal, lebih besar dari pesawat yang sedang kita lihat hari ini. Karena Tuhan melihat bahwa perbuatan manusia, banyak sekali perbuatan. Lihat gambarnya, gambar di sini, gambar kedua di situ, bahwa manusia begitu jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan, sehingga Tuhan marah kepada mereka. Situ di gambar ini ada siapa di situ? Ada siapa, Adik? Ada anaknya Nuh, Sem, Yafet, dan siapa? Siapa anaknya? Sem dan Yafet. Nah, di situ mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera yang besar. Dibuat untuk apa? Kenapa sih Tuhan menyuruh Nuh dan anak-anaknya untuk membuat itu? Karena Tuhan akan memusnahkan bumi. Tuhan tidak senang lagi melihat manusia waktu itu, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan, mereka malah melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mereka suka memaki, tidak mendengarkan orang tua, melakukan pokoknya perbuatan yang begitu jahat sehingga Tuhan itu tidak senang. Nah, karena Tuhan melihat itu, akhirnya diturunkan yang disebut dengan air bah itu, sehingga manusia waktu itu mengalami yang namanya banjir yang begitu besar. Adik-adik, kalau kita lihat di TV saat ini, begitu banyak banjir, banyak korban jiwa, banyak yang meninggal. Untung kita saat ini kita masih di rumah, kita masih bisa makan, bisa minum. Tetapi kondisi waktu itu adalah di mana 40 hari, 40 malam, di mana hujan turun tanpa berhenti. Malam, siang, pagi, hujan terus. Sehingga bumi itu penuh dengan air semuanya. Bumi itu tidak lagi kelihatan gunung. Kalau kita lihat gunung yang paling tinggi, itu tidak kelihatan lagi, adik-adik. Semuanya penuh dengan air. Tetapi Tuhan tadi sudah memberitakan Nuh untuk membuat bahtera. Tahu enggak? Untuk membuat bahtera itu 100 tahun lebih untuk membuat itu. Karena begitu besarnya itu, sampai 100 tahun lebih untuk membuat itu. Itu sangat luar biasa ya. Tuhan memberikan perintah kepada Nuh dan Tuhan memberikan janji kepada Nuh. Nah, kenapa sih sebenarnya Nuh itu diselamatkan oleh Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan, adik-adik. Kenapa sih Nuh waktu itu hanya diselamatkan? Ternyata Nuh itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia orang yang taat kepada Tuhan. Dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Apakah kita juga sebagai anak-anak Tuhan saat ini, contoh hal yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ya, adalah
rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Itu terutama dalam kehidupan kita. Apakah kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan sama juga diberkati mendapatkan keturunan yang begitu banyak. Tuhan tidak lagi menghukum lagi keturunan Keturunan itu siapa? Kita adik-adik. Dia adalah nenek moyang kita setelah pemusnahan dengan air bah waktu itu. Umur Nuh itu, coba bayangkan, dia diberkati ya. Dia dari umur 500, terus air bah datang, dia umurnya 600 lebih. Diberkati Tuhan lagi dengan umur 350 tahun. Jadi umur Nuh waktu itu adalah 950, hampir 1000 adik-adik. Jadi luar biasa peristiwa yang Nuh alami waktu itu. Dia diberkati Tuhan, dia diberikan umur panjang, diberkati keturunannya. Nah, sebagai kita anak-anak yang cinta kepada Tuhan, nah itu yang kakak katakan tadi adalah kita harus rajin berdoa. Yang jadi pertanyaan, apakah ada adik-adik rajin-rajin berdoa? Kami mau dengar? Rajin? Puji Tuhan kalau rajin. Suka membaca Alkitab enggak? Iya kami suka baca Alkitab, tapi cuman pagi doang. Ya, tapi kalau tidur kenapa tidak baca Alkitab juga? Dulu ayahnya kami sering ngajarin pagi saat bangun dan sebelum tidur kita harus membaca Alkitab. Sering membaca Alkitab, maka ketenangan di hati kita, Tuhan akan selalu ada di hati adik-adik juga, dan semua juga bersama Kak Miwan, bersama orang tua, dan bersama kakak adik. Jadi kalau kita rajin berdoa, membaca Alkitab, maka Tuhan akan memberkati kita. Itu janji yang diberikan Tuhan kita sampai saat ini adalah Dia selalu memberkati kita. Sama seperti yang nyanyian ya, Kamion semalam lihat ada satu nyanyian ini. Kalau adik-adik pernah dengar enggak? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jadi adik-adik, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Dia selalu menyertai kita. Walaupun kita merasa saat ini, aduh kenapa nilaiku begini ya. Jangan pernah putus asa adik-adik. Tetap kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus rajin belajar. Setelah rajin berdoa, terus membaca firman Tuhan, terus kita harus rajin belajar. Kalau janji Tuhan tidak pernah ingkar, kita sebagai anak-anaknya juga kita harus memberikan yang terbaik, baik kepada Tuhan dan kepada orang tua kita. Itu yang harus kita lakukan, adalah rajin belajar. Ya Kamiwan, aku ini kadang males, kadang bangun jam segini, kadang ke sekolah aja atau ke tempat di TK aja aku telat, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Jadi adik-adik kita itu harus rajin, baik rajin belajar maupun rajin datang ke tempat kita belajar. Untuk apa? Kenapa kita harus datang ke sekolah? Apalagi kalau sekarang secara online. Sekarang kan ada ibu di rumah. Ibu di rumah juga bisa mengajari kita dengan melalui tutorial yang ada di YouTube. Sehingga kita juga bisa belajar dari situ, kita bisa memahami supaya kita menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi anak-anak yang bisa berguna bagi bangsa dan bagi negara, terutama untuk Tuhan juga. Yang ketiga adik-adik, yang perlu kita pahami adalah di dalam Tuhan tidak pernah ingkar janji, ini adalah sayang sama orang tua. Apakah kita saat ini kita sayang enggak sama orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah memberikan kebutuhan kita? Coba bayangkan kalau tidak ada papa mama di samping kita, kita bangun, kita mau kemana? Kita mau bangun, enggak ada makanan. Kita mau bangun, enggak ada yang bikin sarapan. Tetapi puji Tuhan, ada mama, ada papa yang selalu memberikan kita. Itu janji yang selalu diberikan Tuhan, adalah diberikannya kita orang tua yang baik. Tidak ada orang tua yang jahat.
orang tua itu selalu baik untuk kita. Jadi adik-adik, kita harus mengasihi mama papa, kita harus mengasihi mereka, kita harus nurut sama mereka. Kalau kita tidak nurut kan mama sama papa kan jadi sedih melihat kita. Kalau kita menjadi anak yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah ingkar janji, baik di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, baik dalam cita-cita kita, apapun itu Tuhan selalu menolong kita. Dan yang terakhir yang kami berikan di sini adalah saat Nuh mereka keluar dari Bahtera itu, apa yang mereka lakukan di situ? Apa yang mereka lakukan di situ? Mereka datang ke Tuhan, mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka membakar korban syukuran karena mereka melihat bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan akan memberkati keturunan mereka sampai kita saat ini, sampai bumi saat ini. Karena kenapa? Karena Tuhan melihat ketaatan di dalam diri mereka. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Puji di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami telah membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, dalam adik-adik kami. Engkau berkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari, kiranya Engkau tolong, Engkau berikan Tuhan. Engkau jaga Tuhan. Kau lindungi mereka baik dalam sekolah mereka, dalam studi mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita tanggapi firman Tuhan dan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Janji yang Manis. Yuk kita bangkit berdiri. Yang manis kataku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, hentikan cerahlah lagi di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak ku lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah.